warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lana fi hayatina hatta ya'tiyana al-yaqin. Thumma as-salatu wassalamu ala rasulillah alladzi qarraba an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ila as-siratil mustaqim. Min ibadatil ibad ila ibadati khaliqil ibad, min ibadatil ibad ila ibadatil ahad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, hormat kami kepada tumpuan musibah di rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menancapkan dalam hati rasa kesabaran hingga pada akhirnya tetap yakin dan percaya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, buruk maupun baik, semuanya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat yang sama kami haturkan kepada orang tua kita, pimpinan kita, terkhusus di dusun kita ini, Abang Da Agus sebagai kepala dusun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Abang Da untuk senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk kita masyarakat, khususnya di dusun Ampak ini. Amin. Kemudian juga ada mungkin tamu dari luar desa kita, mungkin dari Tanjung Balai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, nanti sampainya di rumah sehat walafiat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada protokol, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, karena udah memberikan saya kesempatan untuk kita bersama-sama belajar di tempat ini, mengambil iktibar dari setiap kejadian, terutama dalam kematian atau meninggalnya saudara kita Bapak Ahmad Sofian 3 hari yang lalu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa terus menambahkan nikmat yang diberikannya kepada kita karena syukur kita kepadanya. Dan ini memang janji Allah Subhanahu wa taala yang masyhur kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur insyaallah Allah tambah, kalau kita kufur Allah janji juga akan dibalas dengan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Terutama yang sangat kita syukuri adalah rasa persaudaraan, ukhuwah yang tertanam dalam hati kita saat ini, sehingga pada hari ini kita mau berduyun-duyun datang kemari menghibur Ahlul Bait sekeluarga yang saat ini lagi tertimpa musibah yang sangat membutuhkan hibur dari kita semuanya. Rasul bersabda, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasul, barang siapa yang mau Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, adalah ya senantiasa menjalin silaturahmi antara sesama. Nabi juga bersabda, innallaha fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya mau membantu saudaranya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perantaran hadis, tapi Allah telah berikan jaminan kepada Nabi Muhammad, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Allah beri jaminan kepada Nabi Muhammad, maka kita pakai hadis-hadis Nabi. Allah berikan jaminan bahwasanya segala sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak ada yang tak benar. Dia menyampaikan sabda-sabdanya
kalimat-kalimatnya, tingkah lakunya, diam, bahkan diamnya itu semua kebenaran. Dilakukan, diucapkan, didiamkan itu semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mana kita mohonkan kepada Allah agar kita sampaikan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah yang patut kita contoh, bapak semuanya. Seorang suami yang patut kita ambil uswah darinya. Seorang kakek, seorang pemimpin, seorang sahabat, seorang imam. Bahkan wajib bagi kita untuk mencontoh itu semua. Karena apabila kita jauh atau tidak melaksanakan contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin saat ini kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, Pak, kalau tak ada Nabi tak bisa kita salat, bingung kita. Karena dalam Al-Qur'an Allah bilang aqimis shalah tak. Tadi di situ dalam Al-Qur'an dibilang Allah, rukuklah kamu, sujudlah kamu, tidaklah kamu, tidak ada. Tapi dari mana kita tahu bahwasanya sholat itu sempurnanya ada ruku, ada sujud, ada iktidal? Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu, kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Nabi Muhammad, sebagaimana engkau melihat saya sholat. Engkau melihat kami sholat. Jadi sholat kita saat itu adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, haji juga begitu, sedekah juga begitu, apalagi infak juga begitu, apalagi baca Quran juga begitu. Jadi tanpa contoh Nabi kita tak bisa mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua kelak Allah takdirkan, Allah berikan kita suatu anugerah yang terbaik, yaitu bisa berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak macam-macam tak mau tengok. Oh enggak, Pak? Yang gantengan Nabi itu, Pak. Oh ya. Hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, togap, wangi minta ampun. Enak, Pak. Iya, saya udah pernah belum pernah jumpa, pengen jumpa. Dari mana kita tahu itu ya? Dari hadis Nabi juga, sahabat yang menyampaikan itu semua. Tapi ada satu hal yang paling kita harapkan, selain bertemu kepada Rasulullah, yang paling terbaik adalah yang kita harapkan, sangat kita harapkan, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kata Allah. Kalau mau jumpa sama aku, bisa beramal solehlah dan tidak pernah sedikit pun sekalipun kalian mensyirikkan aku kepada yang lain. Insyaallah kita akan jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti, Pak, ketika sudah ditimbang kita dimasukkan ke surga, insyaallah anugerah yang terbaik bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa. Kalau sekarang tak bisa, Pak. Ya kan? Nabi Musa aja minta pingsan dia. Minta dicoba sama Tuhan, digoyangkan Allah saja udah pingsan, tak tolak dia bernyawa. Itu Nabi Musa kan, yang panjang apa tuh, badannya besar, tinggi, kuat, kokoh, awak koci. Ya kan, tak bisa. Kapan bisanya? Nanti. Bagaimana caranya? Sekarang. Ya kan? Bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bapak-bapak sedang takziah rahimani wa rahimakumullah. Ini Bang Agus, Bang Ucok bingung juga ini. Entah apa yang disampaikan, Bang. Sorry. Itu. Ya kan? Mau tahu soalnya ada orang mati. Ya kan, Pak? Kalaupun ada agak jarang-jarang sedikit. Biar sempat lupa dulu materi itu, baru meninggal lagi. Kan sedap dia. Sempat lupa udah, ini enggak. Paling ada sebulan yang lewat orang meninggal. Orang sampaikan itu juga, itu tuh saja. Kalau tulisan jangan kata orang itu kan. Iya. Tak apa-apa lah, Pak ya. Kalau kira-kira ada yang itu juga materinya, simpanlah mati saja, Pak. Anggap saja kita ini saling ingat mengingati dalam kebaikan. Habis. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Kalau kira-kira Bapak udah muak, boleh cabut sekarang. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Jadi sering saya sampaikan, mungkin Bapak juga bolak-balik telah mendengarkan. Beda lahir sama mati. Kalau lahir dia berurutan, begitu Pak. Ya kan? Pasti yang lahir duluan atau tidak mungkin cucu. Ya kan? Ada orang cucu dulu lahir baru atoknya. Gimana manggil cucu itu? Atau pasti yang duluan lahir anak. Salah Pak ya? Yang dulu lahir pasti ayah baru anak. Itu kalau lahir. Tapi kalau mati Pak tak ada can. Ya kan, cucu, anak, atau ayah, oma, kalau sudah mati katanya tak pakai aturan. Ada yang baru keluar, tak selesai, cabut. Ada yang sudah tua-tua, tapi yang sering itu tua-tua Pak. Saya masih tengah-tengah. Hati-hati Pak. Kira-kira aduh ban bisa lah, agak rondo-rondo sedikit. Itu dipantau malaikat tuh, ini ban agak banyak nih. Tak terondokan lagi, saking banyaknya. Kalau saya belum ada Pak, belum ada, masih hitam. Tapi itu tak menjamin bahwasanya kematian itu lebih dekat kepada yang tua belum tentu. Ini supaya apa? Supaya kita tidak pernah main-main dalam kehidupan ini. Kita tidak lemah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan pujian kepada orang yang senantiasa melihat kematian dengan apa? Orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak. Kata Nabi siapa? Orang yang senantiasa mengingat kematian. Dipuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika itu ia lakukan, itu ia pikirkan, insya Allah dia senantiasa menyiapkan dirinya sebelum kematian itu datang kepadanya. Andai besok aku mati, entah mati aku 1 jam lagi, entah 2 jam lagi, entah 3 jam lagi. Kalau ini yang senantiasa kita pasang dalam hati kita, insya Allah semua perbuatan kita akan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Pak lupa gitu. Itu masih menganggap uban masih sebijinya. Ya kan? Gigi masih 1 yang ompong. Mata bisa berkacamata, belum pala rabun kali. Masih begitu kita berpikir, masih ada waktu, besok lah tobatnya, besok lah ibadahnya, besok lah sholatnya, besok lah macam-macam. Takutnya belum saatnya lagi kita tobat, udah Allah cabut duluan. Tapi yalah memang kalau kita tengok-tengok, paman Nabi pun meninggalnya dalam tidak keadaan Islam, karena taufik dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Ketika Nabi Muhammad menangis, pamannya tidak sempat masuk Islam sebelum ia meninggal. Tapi apa kata Allah? Mat, diam kau. Gitu kira-kira ya, itu karang-karang sedikit. Kau tak bisa ngasih petunjuk sama siapapun, aku yang bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah pala kesusahan, semuanya itu kehendakku. Makanya Pak, Nabi itu kan sudah orang baik itu Pak ya, udah maksum itu, sudah pasti dia itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya pasti terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, dia tidak putus minta petunjuk Pak. Dia tidak pernah putus dalam satu hari itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, kata Nabi. Nabi pasti baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Surat Al-Fatihah dalamnya ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang dibacakan Nabi setiap hari. Tak pernah putus. Kan kalau kita logika kan tak mungkin Nabi melenceng. Tak mungkin Nabi berbuat yang macam-macam di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking dia rendah hatinya, dia takut, dia was-was, dia setiap hari, setiap sholat bacakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu enggak sombong dalam beribadah.
Kok gitu pula Pak? Kan kadang-kadang ya, mungkin tak di sini, di sana. Ada di lah, enggak di sini. Sini insyaallah banyak. Kok banyak pula? Ada ya. Baru satu hari kemudian kok udah lantap. Tengoknya orang itu mabuk saja korjonya itu. Baju di saja kok. Tidak boleh sebetulnya kita seperti ini. Kalau bisa kita doakan dia. Kita baru sholat nih, ya kan? Dulu kacau hidup kita nih. Tobat kita. Udah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada dia ya Allah. Sebagaimana engkau berikan aku petunjuk saat ini. Begitu. Jangan so hebat awak mentang-mentang satu hari ke masjid. Udah semua kita salahkan. Udah semua kita cakap-cakapkan. Tak boleh. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, kata Allah. Ini bisa menjadi kerusakan dalam hati kita setelah kita beriman. Rusak jadinya iman kita. Kenapa? Mungkin hidayah itu belum terlalu menancap dalam hati kita. Jadi Pak, dalam kematian ini ambillah iktibar terkhusus untuk diri kita. Kita bisa pikirkan yang lain. Ya. Aslih nafsaka yasluh lakanas. Bolo diri kita dulu. Ambil pelajaran untuk diri kita dulu. Jangan tengok samping kiri, jangan tengok samping kanan, jangan tengok muka, jangan tengok belakang. Diri kita. Besok ketika aku terjun ke aku, kira-kira kemana tempatku? Timbanganku berat apa ringan? Kita masuk bagian dari sahabat yang kiri apa yang kanan? Masuk surga apa neraka? Begitu kira-kira. Itu saja. Jadi makanya kematian itu terus tak putus. Supaya apa? Supaya setiap hari kita itu mengingat kematian. Mengingat bahwasanya hidup kita pasti akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sedang tajur rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk keluarga di rumah ini saya memberikan nasihat sedikit. Doakan almarhum, mohonkan kepada Allah ampunan, jangan pernah putus. Ada anak yatim Pak ya? Ada. Ini Pak tugas kita nih Pak, ya kan? Sudah pindah. Jangan buat anak yatim ini merasa kehilangan induk, ya kan? Mati satu, tumbuh seribu. Mati ayah kandung, banyak ayah-ayah. Semua kita saat ini menjadi ayah untuk anak yatim itu. Jangan sampai kampung kita Allah backlist sebagai kampung yang terburuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga di rumah ini, jangan sampai rumah ini termasuk rumah yang paling buruk di mata Allah. Karena apa? Karena kita terantarkan anak yatim yang berada di rumah itu. Nauzubillah. Jadi, anak yatim, siapa itu ya? Jangan khawatir ya. Ustadz boleh dianggap ayah juga boleh. Abang juga boleh. Jangan adik, setokok nanti. Masa lebih tua. Nah, ya kan banyak ini ayah-ayah nih. Kira-kira agak-agak kori kantong tuh datangi rumah yang minta duit. Bilang, gak apa-apa itu, goceng 10.000. Kalau tak dikasih nanti udah doakan dia. Kalau rezeki dikasih kalau lagi gitu maksudnya. Jangan ini bisa doakan. Ya, bagi keluarga jangan pernah putus mohon kepada Allah untuk ampunan kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semuanya. Jadi mungkin sampai di sini dulu, sudah agak panjang saya rasa merepet saya di depan bapak-bapak semuanya. Mohonlah kiranya saya dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan penyampaian. Kalau ada kekurangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.